Sportif. Perkenalkan, nama saya Darwis Hasuduman Numenggal dengan NIM 61831111035 dari kelas PJKRB 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan pada bab 7, yaitu dasar-dasar metodologi latihan taktik. Nah, di bagian bab 7 ini ada 7 topik yang akan saya jelaskan nanti. Topik yang pertama ialah jenis taktik, yang kedua taktik dan strategi, topik yang ketiga jenis strategi, topik yang keempat manfaat taktik, dan topik yang kelima nanti yaitu faktor yang dipertimbangkan dalam taktik, dan yang keenam tahap melakukan taktik, dan topik yang ketujuh atau yang terakhir nanti ialah metode latihan taktik. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pada topik jenis taktik. Menurut Joko Pekik Irianto pada tahun 2002, jenis taktik dalam olahraga adalah terbagi 3. Yang pertama jenis taktik perorangan, di mana jenis taktik perorangan ini adalah siasat yang dilakukan oleh seorang atlet dalam suatu permainan. Istilahnya, taktik ini dilakukan hanya seorang diri si atlet, perorangan, individual. Jenis taktik yang kedua ialah taktik beregu, di mana taktik beregu adalah siasat yang dilakukan beberapa pemain atau terdiri dari beberapa individu, sehingga ketika melakukan taktik ini terjadi yang dinamakan taktik beregu, terdiri dari beberapa orang. Taktik yang ketiga ialah taktik tim. Taktik tim ialah suatu taktik yang dilakukan secara kolektif atau oleh pemain dalam satu tim. Kolektif yang artinya menjalin kekompakan suatu tim untuk melakukan suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Itulah yang disebut dengan taktik tim. Yang kedua, taktik dan strategi. Nah, pertama saya menjelaskan yaitu bagian pada taktik. Dalam olahraga, taktik adalah suatu pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Dalam arti bahwa taktik ini ialah bagaimana menerapkan teknik-teknik yang dikuasai oleh seorang atlet guna untuk mencapai suatu prestasi di dalam mengikuti suatu kompetisi. Itulah yang dimaksud dengan taktik dalam dunia olahraga. Nah, sedangkan strategi dapat kita lihat bahwa dalam arti strategi ialah siasat yang dibuat sebelum atau menjelang pertandingan. Nah, yang arti strategi ini ialah sesuatu rancangan ataupun proses yang dilakukan sebelum mengikuti pertandingan. Nah, sebelum seseorang atlet mengikuti kompetisi suatu pertandingan, dia jauh-jauh sudah mempersiapkan hal-hal yang diperhatikan atau hal-hal yang dibutuhkan dalam mengikuti suatu kompetisi tersebut. Itulah perbedaan antara taktik dan juga strategi tersebut. Jenis strategi. Menurut Joko Pekik Irianto tahun 2002, jenis strategi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jenis strategi jangka panjang, di mana jenis strategi panjang ini adalah jenis strategi yang disusun sebelum pertandingan, meliputi pengamatan terhadap lawan dan menentukan kekuatan dan kelemahan lawan. Itulah yang dimaksud dengan strategi jangka panjang. Masuk kepada strategi cepat. Jenis strategi cepat ini disusun pada awal pertandingan, penjagaan terhadap kemampuan lawan. Itulah yang dimaksud dengan strategi cepat, di mana strategi cepat ini prosesnya itu tidak lama, namun
cepat, dimana untuk menentukan kemampuan dari lawan, seorang atlet harus melakukan strategi yang cepat. Itulah perbedaan antara strategi jangka panjang dan juga strategi cepat. Masuk pada strategi yang ketiga, yaitu strategi objektif dan juga subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemain itu sendiri pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan dan juga muslihat selama pertandingan berlangsung. Yang artinya strategi objektif dan subjektif ini, pada objektif ini berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh atlet tersebut. Itulah objektif, kemampuan ataupun kekuatan. Sedangkan subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan atau penglihatan dari seorang atlet tersebut di dalam mengikuti kompetisi tersebut. Itulah jenis-jenis strategi yang saya jelaskan. Topik yang keempat, manfaat taktik. Manfaat taktik terdiri dari 6 manfaat. Yang pertama saya jelaskan, yaitu yang pertama, memperkecil kesenjangan antara tim dengan lawan. Yang kedua, memperoleh kemenangan secara sportif. Manfaat taktik yang ketiga, mengembangkan pola dan sistem bermain. Yang keempat, memimpin dan menguasai permainan sehingga lawan mengikuti permainan kita. Nah, artinya di sini memimpin dan menguasai permainan sehingga lawan mengikuti permainan kita. Artinya kita di dalam mengikuti kompetisi itu kita lebih menguasai daripada lawan kita, di mana lawan kita juga menjadi terpengaruh dengan pola permainan kita, sehingga kita dapat menguasai permainan tersebut dan juga memenangkan kompetisi itu. Yang kelima, mengembangkan daya pikir olahragawan. Nah, manfaat taktik ini ialah menambah daya pikir dan juga masukan-masukan bagaimana seorang atlet itu lebih giat ataupun lebih leluasa di dalam mengalahkan lawannya di dalam mengikuti pertandingan. Manfaat yang terakhir, manfaat yang keenam, efisiensi fisik dan teknik. Nah, dengan adanya suatu taktik, maka otomatis seorang atlet tersebut akan efisiensi fisik dan juga teknik. Maka ketika seorang atlet itu memiliki taktik yang tepat dan benar, maka mungkin seorang atlet tersebut tidak akan terlalu capek di dalam melakukan dan mengikuti kompetisi tersebut. Itulah manfaat-manfaat taktik di dalam olahraga. Topik yang kelima ialah faktor yang dipertimbangkan dalam taktik. Faktor yang dipertimbangkan dalam taktik ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan sekitar. Arti dari memperhatikan lingkungan sekitar ini ialah seorang atlet tersebut harus terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi sebelum mengikuti suatu kompetisi tersebut. Itulah yang dikatakan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam taktik yang kedua ialah memperhatikan kelebihan dan kekurangan musuh. Faktor yang dipertimbangkan dalam taktik ini memperhatikan kelebihan dan kekurangan musuh. Di sini ialah seorang atlet harus melihat bagaimana kemampuan lawan kita. Apakah kemampuan lawan kita di atas rata-rata kita atau juga di bawah kemampuan kita. Sehingga ketika kita melihat kemampuan lawan kita, maka kita akan bisa menyesuaikan bagaimana pola permainan yang akan kita lakukan. Nah, faktor yang dipertimbangkan dalam taktik yang ketiga ialah mencari titik lemah lawan. Ketika seorang atlet mengikuti kompetisi, maka seorang atlet tersebut harus melihat di bagian mana kelemahan dari lawan kita. Sehingga ketika kita melihat sisi kelemahan lawan kita, maka kita akan bisa melawan ataupun membuat lawan kita menjadi kalah dengan menghancurkan titik kelemahan dari musuh kita tersebut. Itulah ketiga faktor yang dipertimbangkan dalam taktik. Topik yang keenam ialah tahap melakukan taktik.
Tahap melakukan taktik ada terdiri 4 tahap. Yang pertama, tahap persepsi. Tahap persepsi merupakan hasil pengamatan pada waktu pertandingan berlangsung, yang dimana akhir tahap persepsi ini terjadi suatu tahap melakukan taktik pada saat mengikuti kompetisi. Itulah tahap persepsi. Sedangkan tahap analisis dilakukan terhadap situasi gerakan-gerakan yang diperoleh dalam pengamatan persepsi. Dalam arti tahap analisis ini terjadi ketika tahap persepsi dilakukan. Oke. Yang ketiga, tahap penyelesaian secara mental. Tahap mental solution ataupun tahap penyelesaian secara mental adalah untuk menentukan cara pemecahan yang paling efisien dengan memperhitungkan risiko yang tepat. Yang keempat ialah tahap penyelesaian motoris. Arti dari tahap penyelesaian motoris ini adalah merupakan langkah-langkah aktif dari tahap melakukan teknik. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh keterampilan yang dimiliki oleh atlet. Dalam arti, tahap penyelesaian motoris ini terjadi ketika tahap persepsi, analisis, dan juga secara mental terlewati. Maka otomatis ketika tahap ini terlewati, maka tahap yang terakhir atau tahap penyelesaian motoris ini juga akan berjalan dengan baik. Itulah beberapa bagian dari tahap melakukan taktik tersebut. Topik yang ketujuh, metode latihan taktik. Nah, pada metode latihan taktik ini ada terdiri dari 2 metode, yaitu yang pertama petunjuk teoritik dan yang kedua ialah pengetahuan praktis. Nah, yang pertama saya jelaskan ialah petunjuk teorik. Petunjuk teorik berkaitan dengan pemberian pengetahuan tentang kegiatan olahraga yang relevan dengan taktik dan diajarkan sesuai peraturan permainan dan pertandingan, terutama taktik khusus yang berkaitan dengan cabang olahraga tertentu. Dalam arti, petunjuk teoris berkaitan dengan pemberian pengetahuan tentang kegiatan olahraga. Petunjuk teoris ini adalah hal-hal yang dilakukan, metode ataupun latihan yang dilakukan dengan penjelasan pengetahuan tentang kegiatan olahraga yang relevan, bagian mana yang paling penting ataupun yang juga bermanfaat dilakukan. Metode latihan taktik yang kedua ialah pengetahuan praktis. Pengertian dari pengetahuan praktis ini adalah akan melengkapi keseluruhan penampilan keterampilan secara progresif yang dimulai dari instruksi teori dan sederhana ke yang kompleks. Artinya, pengetahuan praktis ini terjadi ketika kita sudah menguasai atau memahami dari petunjuk teori, sehingga ketika kita melakukan atau mengetahui pengetahuan praktis, maka kita akan mengetahui metode latihan taktik dari yang kompleks menjadi yang sederhana menjadi kompleks. Itulah yang dimakan atau penjelasan saya pada metode latihan taktik tersebut. Baik, demikianlah pemaparan saya pada mata kuliah dasar-dasar ilmu kepelatihan pada bab 7, yaitu pada topik dasar-dasar metodologi latihan taktik. Semoga dengan adanya pemaparan saya pada bab 7 ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Salam olahraga sportif.